Kerajaan Aceh Darussalam bagi sebagian orang mungkin hanya nama dalam lembaran sejarah. Namun bagi Nusantara dan dunia, ia adalah simbol kejayaan maritim, pusat peradaban Islam dan saksi bisu pergulatan politik pada masa silam. Dari ujung Sumatera, kerajaan ini pernah menggetarkan jalur perdagangan Selat Malaka. Dalam video dokumenter ini, mari kita telusuri bersama bagaimana kerajaan ini berdiri, siapa tokoh di balik kemasannya, hingga apa yang menyebabkannya runtuh. Dan yang tak kalah penting, apa warisan abadi yang masih relevan sampai kita hari ini. Kisah kerajaan Aceh dimulai jauh sebelum nama Darussalam dikenal. Cikal bakalnya bermula dari kerajaan Indra Purba yang terletak di Lamuri. Pada tahun 1059 hingga 1069 Masehi, tentara Cina menyerang kerajaan Indra Purba yang saat itu dipimpin oleh Maharaja Indra Sakti. Dalam peperangan yang genting tersebut, kerajaan Perlak yang merupakan sekutu Indra Purba mengirimkan 300 pasukan. Di antara pasukan itu, ada seorang pemuda kuat bernama Murah Johan yang memimpin pertempuran dengan gagah berani. Berkat kepemimpinan dan keberaniannya, tentara Cina berhasil dikalahkan dan diusir mundur. Sebagai bentuk balas jasa, Maharaja Indra Sakti pun menikahkan putrinya dengan Murah Johan. Setelah mertuanya wafat, Murah Johan menggantikan sebagai raja di kerajaan Indra Purba. Ia pun bergelar Sultan Alaiddin Johan Shah. Di bawah kepimpinannya, kerajaan tersebut berganti nama menjadi Kerajaan Darussalam yang berpusat di Bandar Darussalam. Dari sinilah cikal bakal Kesultanan Aceh mulai tumbuh. Salah satu faktor utama yang membuat kerajaan Aceh begitu istimewa adalah letaknya yang sangat strategis. Kesultanan Aceh Darussalam terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Di utara berbatasan dengan Selat Malaka, jalur perdagangan tersibuk di dunia saat itu. Sementara di barat dan selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Posisi ini menjadikan Aceh sebagai pintu gerbang perdagangan internasional, terutama dalam jalur rempah. Aceh menghubungkan India, Timur Tengah, dan Eropa dengan Tiongkok. Pusat pemerintahannya di Banda Aceh pun tumbuh menjadi pelabuhan maritim yang sangat sibuk dan disinggahi para saudagar dari berbagai penjuru dunia. Sepanjang sejarahnya, Aceh dipimpin oleh sultan-sultan hebat. Namun, ada 3 nama yang paling bersinar. Pertama, Sultan Ali Mughayat Shah yang memerintah dari tahun 1514 hingga 1530 Masehi. Beliau adalah pendiri Kesultanan Aceh Darussalam yang berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Aceh. Dan yang terpenting, mengusir Portugis dari wilayah Aceh. Kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar yang memerintah dari tahun 1537 hingga 1568 Masehi. Di masa pemerintahannya, Aceh memperluas kekuasaan hingga ke semenanjung Melayu. Beliau juga memperkuat hubungan diplomatik dengan Kesultanan Turki Utsmani, menjadikan Aceh tidak sendirian menghadapi penjajah Eropa. Ketiga, yang paling terkenal, Sultan Iskandar Muda yang memerintah dari tahun 1607 hingga 1636 Masehi. Di tangan beliaulah Aceh mencapai puncak kejayaannya. Wilayah meluas, sistem perdagangan dan militer meningkat pesat, serta nama Aceh menggema hingga ke benua Eropa. Puncak kejayaan Aceh tidak hanya terjadi di satu bidang, tetapi merambah ke politik, ekonomi, dan budaya. Dari segi politik, kerajaan Aceh Darussalam berlandaskan syariat Islam dengan sistem monarki absolut, di mana sultan memegang kekuasaan tertinggi. Didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah, kerajaan ini menjadi kekuatan maritim strategis di Sumatera, aktif melawan kolonialisme Eropa, terutama Portugis, dan menjalin relasi diplomatik dengan negara Timur Tengah serta Eropa. Dari segi ekonomi, letaknya yang dekat dengan Selat Malaka membuat perdagangan menjadi tulang punggung kerajaan. Kerajaan Aceh sebagai kesultanan yang terletak di dekat Selat Malaka memiliki perekonomian yang condong pada aspek perdagangan. Bahkan, karena wilayahnya yang strategis ini, pertumbuhan ekonominya juga cukup pesat, sehingga kerajaan Aceh dapat memperluas wilayah perdagangannya. Dan dari segi budaya, Aceh dijuluki sebagai Serambi Mekah, pintu gerbang Islam di Nusantara. Budaya kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-17 ditandai dengan pengaruh Islam yang sangat kuat, dengan budaya yang berlandaskan hukum syariah.
Ciri khasnya mencakup tradisi adat yang kental seperti pesujuk, kesenian bernuansa Islami, serta struktur sosial yang dipimpin Sultan dengan dukungan penuh dari para ulama. Kerajaan Aceh Darussalam dan perannya dalam penyebaran Islam. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan pusat kekuatan Islam penting di Asia Tenggara pada abad ke-16 hingga 17, terutama pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional menjadikan Aceh sebagai tempat pertemuannya berdagang Muslim dari Arab, India, dan Persia, sehingga Islam berkembang pesat melalui aktivitas perdagangan, pendidikan, dan dakwah. Aceh juga dikenal sebagai pusat keilmuan Islam dengan banyak ulama besar dan karya-karya religius, serta berperan dalam menyebarkan ajaran Islam ke wilayah lain seperti Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Nusantara. Faktor kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam. Kemunduran Kesultanan Aceh Darussalam disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, terjadi konflik perebutan kekuasaan setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Secara eksternal, tekanan dari bangsa Eropa seperti VOC dan pemerintah kolonial Belanda yang ingin menguasai perdagangan di kawasan tersebut semakin melemahkan Aceh. Selain itu, perubahan jalur perdagangan global dan kekalahan dalam berbagai konflik membuat kekuatan ekonomi dan militer Aceh terus menurun. Nilai atau nasihat yang relevan di masa kini. Dari perjalanan Kesultanan Aceh Darussalam dapat diambil pelajaran bahwa kepemimpinan yang kuat harus diimbangi dengan sistem yang stabil agar tidak bergantung pada satu tokoh saja. Selain itu, keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dan kerjasama dengan pihak luar dapat mendorong kemajuan, tetapi tetap perlu menjaga kekuatan internal dan persatuan. Persatuan dan stabilitas dalam suatu masyarakat menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan dari luar dan menjaga keberlangsungan suatu bangsa.